Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Indriani Saman. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang asuransi dalam bank dan lembaga keuangan non-bank. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung nasabah kepada penanggung pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin dideritanya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu dari sudut pandang badan usaha dan yang kedua dari sudut ekonomi. Yang pertama, dari sudut pandang badan usaha merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing. Dari sudut pandang sosial, asuransi juga merupakan suatu alat sosial untuk merupakan akumulasi dana dalam mencapai kerugian yang tidak pasti dengan cara memindahkan risiko orang banyak kepada asuradur. Dan yang kedua, definisi asuransi dari sudut ekonomi adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau suatu unit badan usaha. Dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Di sini juga ada beberapa pengaturan asuransi yang dibagi beberapa bagian, yaitu salah satunya KUHP Perdata, KUHD pasal 246 sampai dengan 308, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1902 tentang Usaha Perasuransian. Di sini juga menjelaskan tentang unsur dalam asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang kedua, pihak penanggung, pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga, suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Yang keempat, kepentingan interes. Dan selanjutnya di sini ada syarat syah perjanjian asuransi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, dan yang kedua ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tujuan asuransi, fungsi utama asuransi, dan manfaat asuransi. Yang pertama, tujuan asuransi. Yang pertama itu ekonomi, mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Dan yang kedua, hukum, memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, tata niaga, membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program. Dan yang keempat, kemasyarakatan, menanggung kerugian secara bersama-sama antar peserta program asuransi. Fungsi utama asuransi yaitu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian atau loss. Manfaat asuransi yang pertama itu rasa aman dan perlindungan, dan yang kedua pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, dan yang ketiga polis dapat dijadikan jaminan kredit, dan yang keempat sebagai tabungan dan sumber pendapatan, dan yang kelima alat penyebaran risiko, dan yang keenam membantu peningkatan kegiatan usaha. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan persamaan asuransi dan spekulasi. 1. Tujuan kontrak sama-sama untuk memindahkan risiko. 2. Keduanya tidak mengandung unsur perjudian karena tidak menimbulkan risiko yang baru. Asuransi versus spekulasi. Untuk asuransi, kontrak persetujuan adalah penanggungan.
2. Resiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul. 3. Transaksi asuransi lebih menguntungkan sehingga dapat mengurangi resiko. Spekulasi. 1. Kontrak persetujuan adalah jual beli. 2. Resiko yang ditangani adalah kemungkinan perubahan harga. 3. Resiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang yang sanggup menanggung resiko tersebut. Perbedaan asuransi dengan perjudian. 1. Terhadap perjudian pertaruhan, UU tidak memberikan akibat hukum. Dari perjudian yang timbul adalah nature-like variances, sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna. 2. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu untuk tidak menjadi di luar sebelum ditutup perjanjian, sedangkan perjudian kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjanjian pertaruhan. Prinsip asuransi. Insurable intents. Kepentingan terhadap objek, hak subjek yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tentu. Almost good faith, indikat baik. Immediately, kembali pada posisi semula, keseimbangan. Proximate cause, sebab akibat yang berantai. Prinsip follow the fortune berlaku bagi reasuransi. Subrogation, menuntut pihak lain yang mengakibatkan kerugian. Contribution, pihak penanggung mengajak penanggung lain untuk ikut menanggung.